siang pemirsa, Going News kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar sekilas terkini yang akan menemani pemirsa dalam beberapa menit ke depan. Di antaranya adalah hari kedua Operasi Zebra 2022, pelanggaran didominasi pengendara sepeda motor. Kemudian ada tragedi Kanjuruhan yang masuk tahap penyidikan. Serta yang terakhir, yaitu keadaan Universitas Negeri Jakarta pasca diterjang banjir pada sore kemarin. Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra 2022 pada Selasa 4 Oktober tahun 2022, pelanggaran masih didominasi oleh pengendara motor yang tak memakai helm. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Metro Jakarta Barat mencatat terdapat 700 pengendara yang melanggar lalu lintas di kolong flyover Sleepy. Ratusan pelanggaran tersebut kebanyakan pengendara roda 2 yang tidak memakai helm, melawan arus, dan pengendara roda 2 yang membonceng lebih dari satu orang. Sebanyak 700 pelanggaran itu terjaring saat operasi di kolong flyover Sleepy sisi barat atau samping Mall Sleepy Jaya, dan kolong flyover Sleepy sisi timur atau samping Hotel Menara Peninsula. Ratusan pelanggar itu sebagian besar terdiri dari pengendara roda 2 yang tidak memakai helm, melawan arus, hingga membonceng lebih dari satu orang. Selain 700 pelanggar yang kena teguran, Satlantas menyebut terdapat 10 pengendara motor yang mendapatkan sanksi tilang lantaran pelanggarannya sudah tergolong ke dalam pelanggaran berat. Sebagian besar warga yang melanggar lalu lintas adalah warga setempat yang usianya sudah tergolong dewasa. Selain di kolong Sleepy, Operasi Zebra di wilayah Jakarta Barat juga akan digelar di ruas jalan lainnya, yakni di Jalan Raya Daan Mogot dan di Jalan S. Parman. Dengan digelarnya operasi ini, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Metro Jakarta Barat berharap masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya kedisiplinan dalam berkendara dan berlalu lintas. Berlanjut ke berita berikutnya, Kadif Humas Polri atau Irjen Dedi Prasetyo menyatakan kasus tragedi Kanjuruhan sudah masuk pada tahap penyidikan. Menurut Irjen Dedi Prasetyo, tim penyidik tragedi Kanjuruhan sudah memeriksa 29 orang saksi. Rincian dari 29 saksi tersebut adalah 23 anggota Polri dan 6 orang panitia penyelenggara yang bertugas di Stadion Kanjuruhan saat kejadian. Meski demikian, Irjen Dedi Prasetyo masih belum bisa memberi kepastian terkait penetapan tersangka dari tragedi Kanjuruhan. Sebab tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan barang bukti sekaligus mendalami keterangan dari para saksi. Kasus dari tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan sudah masuk ke dalam tahap penyidikan, di mana keterangan dari para saksi dan barang bukti masih terus dikumpulkan. Lebih lanjut lagi, Dedi menyatakan bahwa kepolisian juga menemukan fakta-fakta baru terkait titik lokasi dari Stadion Kanjuruhan yang diduga menjadi tempat jatuhnya korban terbanyak. Dedi secara khusus menyebut terdapat pintu 3, pintu 9, pintu 10, pintu 11, pintu 12, dan pintu 13 di Stadion Kanjuruhan. Laboratorium forensik dikabarkan masih mendalami 6 titik CCTV. Tim Inavis juga masih melakukan identifikasi di dalam dan di luar tempat kejadian perkara. Dilaporkan bahwa sebanyak 9 orang anggota Polri sudah dinonaktifkan. Sebelumnya, AKBP Ferli Hidayat sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang buntut dari tragedi Kanjuruhan. Adapun Komisi Disiplin atau Komdis PSSI baru saja mengeluarkan sanksi denda dan partai usiran untuk Arema FC. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar 250 juta dan larangan bermain di kandang sampai akhir musim 2022 hingga 2023 untuk Arema FC. Tidak hanya itu, Komdis PSSI juga menghukum Abdul Haris, Ketua Panpel, dan Sekso Suritno, Ketua Security Officer, larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Terkini, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur mencatat sejumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan mencapai 131 orang.
Data tersebut adalah hasil rekapitulasi sampai Selasa 4 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Berita selanjutnya atau berita yang terakhir adalah laporan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh hujan deras di beberapa titik di daerah Jakarta. Seperti yang kita ketahui, hujan deras di daerah Jakarta menimpa beberapa titik lokasi di daerah di sekitaran Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di Jakarta yang intensitas hujannya tinggi mengalami banjir. Salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta yang mengalami dampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Selain itu, dikabarkan juga bahwa banjir disebabkan oleh luapan air kali di sekitar Universitas Negeri Jakarta. Untuk lebih lanjutnya, kami telah terhubung ke reporter kami yang berada di lapangan, Irena Putri Aprilia. Kepada Irena Putri Aprilia, dipersilakan untuk melaporkan di tempat kejadian perkara. Terima kasih Zazira. Di sini saya Irena Aprilia Putri melaporkan dari tempat kejadian perkara. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak beberapa hari yang lalu, hujan deras terus mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan menimbulkan banjir yang cukup besar, salah satunya di kampus A Universitas Negeri Jakarta yang sejak kemarin terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Saat ini saya berada di satu hari pasca kejadian banjir di kampus A Universitas Negeri Jakarta. Dan keadaan di kampus A Universitas Negeri Jakarta sudah mulai surut dari banjir dan intensitas airnya pun sudah mulai menipis sehingga tidak menimbulkan banjir yang besar seperti kemarin. Banjir yang besar kemarin di Universitas Negeri Jakarta disebabkan oleh meluapnya kali di sekitar Fakultas Ilmu Sosial. Berikut adalah penampakan kalinya. Seperti yang sudah terlihat, kali di sekitaran Fakultas Ilmu Sosial sudah mulai menyurut dan tidak meluap besar seperti kemarin karena intensitas airnya sudah menipis dan tidak menimbulkan banjir yang cukup besar seperti kemarin. Tetapi keadaan di kampus Universitas Negeri Jakarta hari ini masih terguyur hujan, tetapi dengan intensitas yang tidak besar dan hanya gerimis biasa, sehingga tidak menyebabkan banjir seperti kemarin. Hanya saja mengganggu aktivitas para mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Hujan deras terus mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak beberapa hari yang lalu, sehingga menyebabkan beberapa titik daerah di wilayah DKI Jakarta terendam banjir yang cukup tinggi. Salah satunya di kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, yang terendam banjir setinggi lutut orang dewasa pada Kamis, 6 Oktober tahun 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Banjir di kampus A UNJ tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor hujan deras saja, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan kampus A UNJ terendam banjir yang cukup tinggi. Faktor tersebut karena meluapnya air kali yang berada di sekitar Fakultas Ilmu Sosial. Ini bukan merupakan kali pertama UNJ mengalami peristiwa banjir yang tinggi seperti ini. Tetapi 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, kampus A UNJ juga diterjang banjir yang cukup tinggi. Hal ini diungkapkan oleh security di kampus A UNJ. Irena Aprilia Putri sudah bersama Bapak siapa? Pak Hirin. Bapak di sini sebagai apa Pak posisinya, Bang? Security. Mau nanya tentang kejadian banjir kemarin yang menimpa kampus A Universitas Negeri Jakarta, itu disebabkan oleh apa ya Pak? Sejarahnya dulu di sini rawa Mangun itu rawa sedulunya diuruk gitu. Nah, namanya rawa kan tempat penampungan air. Ya, itu aja. Yang saya dengar banjir ini terjadi karena luapan air kali, apakah betul Pak? Ya, karena titik rendahnya airnya di kampus A. Gitu. Banjir seperti ini tuh kejadiannya terakhir tuh di tahun berapa ya Pak? Sebelum kejadian di tahun ini? Tahun 2020. Ya udah tiap tahun lah. Setelah kejadian banjir itu bagaimana Pak kondisi di kampus A ini? Apakah masih diterjang hujan atau sudah membaik? Ya tergantung cuaca.
Sejak tadi pagi cuacanya apakah sudah membaik dari kemarin atau masih sama saja? Rata-rata di sini banjir itu kalau begitu hujan selesai, banjirnya selesai. Gitu rata-rata. Kemarin tuh sempat surutnya itu di jam berapa ya Pak banjirnya? Ya, jam 5:30 saya keliling udah surut. Berarti hanya terjadi sebentar saja sampai 5:30 sore. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Banjir besar yang menerjang kampus A Universitas Negeri Jakarta menyebabkan akses jalan bagi para mahasiswa menjadi terhambat, sehingga mereka harus menggunakan perahu karet dari bantuan unit KMPA Eka Citra untuk mengevakuasi dan membantu akses mereka dalam menerjang jalan di kampus A UNJ. Tepat sehabis maghrib, banjir di wilayah kampus A UNJ pun sudah mulai surut. Hal ini diungkapkan oleh salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Saya Irena Aprilia Putri, di sini sudah bersama dengan Selaras Bebara, Anda mahasiswa dari Prodi apa? Pendidikan Bahasa Jerman. Baik, di sini saya meminta waktunya untuk mewawancari Anda terkait peristiwa banjir yang terjadi di kampus A UNJ kemarin. Apakah saat peristiwa banjir itu terjadi Anda sedang berada di lokasi? Ya, di kampus AUNJ ini. Oke, seperti yang Anda lihat, banjir itu menggenangi kampus A UNJ dan yang Anda ketahui banjir itu disebabkan oleh apa ya? Karena kemarin curah hujan yang cukup tinggi ya. Terus juga kali yang di samping FIS itu meluap. Itu jadi ada 2 faktor. Baik, bagaimana kondisi saat banjir kemarin yang Anda ketahui dan Anda lihat secara langsung? Banjirnya tuh setinggi lutut orang dewasa. Terus juga disediain perahu karet buat mahasiswa-mahasiswa yang keluar dari gedung mau pulang ke belakang atau yang ke depan. Baik, seperti yang sudah kita lihat, ini kan kampus A sudah mulai surut nih, dan yang Anda ketahui surutnya itu mulai selesai kapan ya? Surutnya tuh habis maghrib ya, soalnya kan banjirnya tuh dari sore sampai maghrib hujannya, dan banjirnya surutnya di habis maghrib. Baik, gimana perbandingan antara kondisi kemarin di kampus A ini dengan kondisi hari ini yang dilihat memang terjadi hujan tetapi intensitasnya tidak tinggi? Kalau kemarin kan banjir ya sedengkul. Untuk sekarang karena curah hujannya nggak tinggi, jadi cuman becek doang sekitar ini, jadi nggak sampai banjir di sini. Baik, saat kejadian itu Anda posisinya lagi berada di bagian mana kampus AUNJ? Di kantin karena mau pulang. Baik, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan Anda ke depannya untuk UNJ dalam menangani peristiwa-peristiwa banjir seperti ini? Ya, kedepannya UNJ lebih lihat sarana prasarananya lebih dilihat, terus juga lihat-lihat buat genangan-genangan yang biar bisa meresap gitu, biar nggak nyebabin banjir, dan kali-kali juga yang di sekitar UNJ juga jangan sampai bikin meluap. Baik, terima kasih saudari Selaras Bebara atas waktunya. Sekian yang dapat saya laporkan, terima kasih. Hari ini tepatnya hari pertama pasca banjir di wilayah kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun-Muka, Jakarta Timur. Jumat 7 Oktober tahun 2022, kondisi kampus AUNJ masih saja diguyur hujan, tetapi beruntungnya hanya gerimis biasa, dengan kondisi kali yang berada di sekitar Fakultas Ilmu Sosial terpantau sudah tidak meluap besar lagi seperti kemarin, dan kondisi airnya sudah dengan intensitas yang stabil, sehingga tidak menimbulkan banjir yang besar seperti kemarin. Meskipun hari ini kondisi cuaca di kampus A Universitas Negeri Jakarta hanya diguyur hujan gerimis saja, tetapi hal ini tentu saja tetap menghambat kegiatan para mahasiswa, sehingga aktivitas perkuliahan mereka masih terganggu oleh hujan gerimis ini dan mereka tidak dapat beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Terlihat pula banyak mahasiswa dan mahasiswi yang berlalu lalang menggunakan payung dan jas hujan, serta mereka terlihat berjalan terburu-buru agar dapat menghindari hujan. Sekian laporan dari saya dari tempat kejadian perkara. Saya kembalikan kepada Zazira di studio. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Irena Putri Aprilia yang telah melaporkan berita ini dari tempat kejadian perkara. Berita berikut merupakan berita penutup dari sesi Breaking News pada pagi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dalam ruangan tertutup, menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan. Saya Jazira Nila Fazriyah dari studio, dengan ini menyampaikan sesi Breaking News. Terima kasih dan sampai jumpa.